Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Kembali lagi bersama saya Fitri Aulia. Di sini kita akan membahas terkait pertanyaan-pertanyaan penting seputar filsafat. Mulai dari perbedaan antara filsafat klasik, modern, dan pada abad pertengahan, hingga penjelasan terkait teori kebenaran serta ontologi. Penjelasan dalam video ini akan dibagi menjadi 10 segmen. Dan perhatikan serta simak baik-baik video ini ya. Filsafat Barat modern memiliki perbedaan mendasar dibandingkan filsafat pada abad klasik dan abad pertengahan. Perbedaan ini dapat dilihat dari yang mana kalau filsafat klasik atau filsafat Yunani kuno itu lebih fokus pada pencarian hakikat alam dan realitas, seperti yang dilakukan oleh para tokohnya seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Jadi pada filsafat klasik ini, mereka tuh lebih fokus pada pencarian asal-usul terciptanya alam semesta, lebih fokus pada hakikat alam. Sedangkan ketika menginjak pada filsafat pertengahan, itu berfokus pada hubungan antara filsafat dan agama. Pada filsafat pertengahan ini, para filsuf itu mulai mengaitkan antara keterkaitan agama dengan filsafat, yang dimana itu ada pada pemikiran orang Kristen pada awalnya, seperti yang dikembangkan oleh St. Augustine dan Thomas Aquinas. Sedangkan pada filsafat Barat modern yang terjadi sekitar abad ke-17 itu lebih ke rasional dan kritis. Jadi pada filsafat Barat modern ini lebih mendekatkan kepada pemikiran secara kritis dan secara rasional. Ini menekankan kepada metode ilmiah dan menantang dogma metafisika. René Descartes dianggap sebagai bapak filsafat modern karena ia meragukan banyak konsep metafisika tradisional. Mengapa? Hal ini dikarenakan René Descartes percaya bahwa banyak konsep yang diwarisi dari filsafat skolastik atau filsafat pada abad pertengahan tidak didasarkan pada dasar yang jelas dan pasti. Maka ia mengembangkan suatu metode yang bernama cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada. Nah, ini merupakan suatu titik awal dari filsafat rasionalisme yang lebih berbasis kepada akal. Jadi pada filsafat modern ini, René Descartes selaku bapak dari filsafat modern mengemukakan bahwa suatu hal itu harus didasarkan pada rasionalisme, harus didasarkan pada hal yang jelas dasarnya, hal yang masuk akal tentunya. Terdapat dua pendekatan utama dalam memperoleh pengetahuan. Yang pertama, positivisme. Positivisme merupakan metode yang dikenalkan oleh Auguste Comte. Ia menekankan bahwa pengetahuan yang valid itu berasal dari pengalaman empiris dan metode ilmiah. Jadi menurut Auguste Comte, pengetahuan itu diperoleh berdasarkan pengalaman dan juga metode ilmiah. Contoh, kita ingin mengetahui perkembangan dari katak. Kita tidak mungkin langsung mempercayai bahwa katak ini awalnya itu dari berudu. Untuk menguji hal tersebut, berdasarkan metode positivisme dari Auguste Comte, kita harus melalui pengalaman empiris lalu menguji dengan metode ilmiah. Pengalaman empiris seperti apa? Bukan pas kita cosplay jadi katak ya, tapi kita terjun langsung. Kita melihat secara langsung dari penglihatan kita, dari pengalaman panca indera kita, lalu kita berpikir dan menguji berdasarkan metode ilmiah. Apakah benar proses yang disebutkan itu kata awalnya itu berasal dari berudu? Lalu dari pengalaman kita ketika melihat dan melakukan observasi dan menguji hasil pengamatan dengan metode ilmiah, lalu menghasilkan suatu jawaban dari pertanyaan tersebut. Metode yang kedua yaitu dialektika. Metode dialektika dikemukakan oleh Hegel and Marx.
Hegel-Marx melihat pengetahuan sebagai hasil proses perdebatan dan kontradiksi antara ide-ide, sehingga berkembang melalui sintesis dari konflik. Menurut Hegel, pengetahuan itu diperoleh dari perbedaan pendapat. Menurutnya, dari perbedaan pendapat tersebut nantinya akan dihasilkan suatu ide pengetahuan. Jadi semisal ada dua orang yang memperdebatkan terkait manfaat vaksin. Pihak satunya itu berpendapat bahwa vaksin itu memiliki manfaat dalam menjaga metabolisme kita. Namun dari pihak yang bertentangan itu berpendapat bahwa vaksin itu justru menambah virus baru gitu, mengundang virus baru dengan beberapa alasan. Jadi kedua pendapat tersebut juga harus dilandasi oleh alasan yang rasional sehingga menghasilkan suatu ide yang benar adanya dan benar-benar dipercaya kebenarannya begitu. Nah, bagaimana cara mengukur suatu kebenaran? Terdapat 3 teori utama dalam mengukur kebenaran. Yang pertama, korespondensi. Kebenaran merupakan kesesuaian antara pernyataan dan fakta di dunia nyata. Jadi menurut teori korespondensi, kebenaran itu harus sesuai antara pernyataan dan fakta di dunia nyata. Pernyataan, saya menyatakan bahwa vaksin itu berbahaya karena ada konspirasi global gitu, yang mana dengan alasan yang saya utarakan. Lalu cross check lah, apakah pernyataan tersebut sesuai dengan fakta yang ada dalam dunia nyata? Apakah anak-anak yang divaksin itu benar mereka mendapatkan virus baru? Itu merupakan cara menguji kebenaran berdasarkan korespondensi. Ada pernyataan dan pernyataan tersebut harus disesuaikan dengan kenyataan di dunia nyata, bukan hanya berupa pernyataan fiktif yang tidak ada bukti konkret dalam dunia nyata. Yang kedua, teori koherensi. Menurut teori ini, kebenaran merupakan kesesuaian dari suatu pernyataan dengan sistem kepercayaan yang telah teruji. Kita ambil contoh dalam negara kita, dalam sistem hukum di negara kita. Misal pengadilan itu menyatakan vonis pada nenek pencuri singkong misal. Kita harus mendasarkan hal tersebut pada undang-undang, karena undang-undang yang mengatur sistem hukum di negara kita, apakah benar jika resiko dari mencuri singkong harus dipenjara dengan vonis 5 tahun penjara gitu. Sedangkan para koruptor di luar sana dengan korupsi senilai triliunan lah gitu, mereka hanya divonis 6 bulan penjara dengan alasan yang tidak masuk akal, dengan alasan yang itu jika dikaitkan dengan undang-undang itu tidak pantas begitu. Jadi teori koherensi ini harus menyesuaikan pernyataan dengan sistem kepercayaan yang telah teruji. Dan yang ketiga, teori pragmatisme. Menurut teori ini, kebenaran adalah suatu hal yang berguna atau memiliki konsekuensi praktis bagi kehidupan. Jadi menurut teori pragmatisme ini, kebenaran itu harus memiliki manfaat dalam kehidupan. Apakah hal yang kita anggap benar itu berguna? Apakah hal yang kita anggap benar itu bermanfaat dalam kehidupan kita? Itu poin penting dari teori pragmatisme. Realisme dan idealisme dalam hakikat pengetahuan. Apa perbedaan dari keduanya? Kalau realisme itu berpendapat bahwa dunia itu atau realitas itu berbeda dengan apa yang ada dalam dunia ide. Sedangkan menurut idealisme ini, realitas itu tergantung pada kesadaran dan ide dalam pikiran manusia. Dalam kajian ontologi terdapat 4 aliran utama. Yang pertama, materialisme. Segala sesuatu berasal dari materi.
Tidak ada realitas selain materi. Jadi menurut teori materialisme ini, segala sesuatu itu berasal dari materi. Jadi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya, bahwa ontologi itu merupakan cabang filsafat yang menjelaskan suatu realitas yang ada. Jadi membahas sesuatu hal yang ada. Nah, menurut teori yang materialisme ini, suatu hal yang ada itu berasal dari materi. Sedangkan yang kedua, teori idealisme. Teori idealisme ini berpendapat bahwa realitas atau suatu hal yang ada adalah pikiran dan ide, bukan materi. Jadi realitas yang ada itu merupakan pikiran atau ide. Jadi itu bukan terkait ke materi. Sedangkan yang ketiga, teori dualisme. Menurut teori ini, ada dua substansi yang berbeda antara materi dan pikiran. Jadi menurut dualisme ini, antara materi dan idealisme ini substansinya itu berbeda. Dan teori yang keempat, teori pluralisme. Menurut teori pluralisme, realitas terdiri dari lebih dari dua substansi. Jika tadi dualisme itu berpendapat bahwa idealisme dan materialisme itu merupakan dua substansi yang berbeda, jadi keduanya itu memiliki tempat yang berbeda gitu. Nah, berbeda dengan pluralisme ini berpendapat bahwa realitas ini terdiri dari lebih dari dua substansi. Jadi pluralisme ini tidak mendukung materialisme maupun idealisme, karena menurut teori ini realitas terdiri dari lebih dari dua substansi. Karena pada segmen sebelumnya membahas bahwa antara idealisme dan materialisme ini bertentangan, kita akan bahas secara intinya. Secara inti, materialisme itu merupakan sesuatu hal yang dapat dijelaskan oleh fenomena fisik, karena itu kan terkait materi. Sedangkan yang idealisme itu merupakan realitas sejati, bukanlah benda, bukan terkait ke materi maupun fenomena fisik, karena itu merupakan ide dan pikiran manusia. Empirisme dikemukakan oleh tokoh bernama John Locke dan David Hume. Teori terkait pengetahuan itu diperoleh dari empirisme atau teori empirisme dalam pengetahuan itu menyatakan bahwa pengetahuan hanya berasal dari pengalaman, dan pengalaman itu melalui panca indera gitu, pengalaman indrawi. Dan akal itu bukan sumber utama pengetahuan, karena konsep tanpa pengalaman itu hanyalah spekulasi semata. Namun di sini akal tetap berperan. Berperannya itu sebagai alat dalam mengelola pengalaman. Kelemahan panca indera dan akal. Kelemahan panca indera dapat menipu seseorang. Jadi apa yang dilihat berdasarkan panca indera penglihatan kita itu kadang bukan yang benar adanya. Bisa jadi itu hanya berupa ilusi optik semata. Sedangkan kelemahan akal itu dapat menjebak seseorang pada logika maupun asumsi yang keliru. Nilai subjektif dan nilai objektif. Nilai subjektif itu bergantung pada pandangan suatu individu. Misal, keindahan adalah suatu hal yang subjektif. Mengapa keindahan itu subjektif? Contoh kecilnya, si A menganggap bahwa wanita itu cantik, sedangkan si B menganggap bahwa wanita tersebut biasa saja. Wanita itu adalah simbol keindahan. Tapi tidak semua orang itu menganggap bahwa wanita yang A ini itu indah. Karena yang menganggapnya indah itu hanya dia yang menyayanginya gitu. Hanya dia yang mencintainya, yakni laki yang B gitu. Jadi keindahan itu merupakan suatu hal yang subjektif. Sedangkan nilai objektif itu berlaku universal. Jadi terlepas dari pendapat individu, seperti hukum, misal hukum itu
objektif karena menyeluruh itu tidak terkait pada pendapat satu individu saja, melainkan pendapat yang disetujui secara bersama, yang disetujui secara universal. Hukum yang berlaku bahwa genosida itu merupakan suatu hal yang salah itu bukan pendapat subjektif seseorang, melainkan itu secara universal memang genosida itu salah dan suatu hal yang ditentang. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini tentang filsafat. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam memahami konsep-konsep penting dalam filsafat. Karena pada video ini tadi saya memberikan contohnya itu dalam penerapan kehidupan. Jadi saya harap kalian paham dari penjelasan yang telah saya berikan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.